selamat malam. Balik lagi nih. Hari ini gue mau ngobrol sama temen gue yang sedang salah satu kameramen. Gue pengen nanya-nanya tentang bagaimana sih keadaan saat syuting di zaman pandemi ini. Kan tanpa pandemi aja syuting dari pagi ke pagi kasarnya kan. Udah berat lah gitu. Walaupun kita senang cuman berat. Apalagi ditambah lagi zaman pandemi makin berat sih kayaknya. Makanya gue mau nanya nih sama salah satu campers andalan nih. Ada Bang Denny. Halo Bang Denny. Yo, sehat, Wi. Sehat, Bang. Halo. Gimana, Halo, Bang? sehat. Alhamdulillah, sehat, Wi. Terus mau nanya nih, Bang, kayak pandangan lu nih, Bang, melihat keadaan sekarang ini di kantor, di media ini, kan lu kerja di media, terus pandangan lu mengenai kerja di zaman pandemi ini gimana sih, Bang? Pandangan gue ya, oke, Wi. Ya. Kita mulai dari, kan pandemi masuknya bulan Desember ya, Wi ya? Kalau nggak salah ya? Desember, di dunia ya? Di dunia ya, tapi di Cina ya, di Cina. Cina, ya. Kita masuknya bulan Maret kalau nggak salah kan? Ke Indonesia Maret, baru iya. hebohnya. Iya. Nah, sebenarnya bulan-bulan Maret itu sebetulnya dari media sendiri sebenarnya udah gencar kan beritanya kan, di dunia juga udah gencar gitu. Sebenarnya kita udah tahu tuh ada wabah pandemi, ada corona segala macam kan udah tahu. Karena media juga kan ngeberitain semua kan, segala macam tuh. Nah, posisi kita waktu itu sebetulnya rada santai sih sebetulnya, Wi, nggak terlalu banyak program karena di awal tahun itu kita kan biasanya kan orang-orang media sama, kalau kebetulan kan kita diproduksi nih, Wi. Gue diproduksi gitu. Kayak lu juga waktu itu pernah diproduksi juga kan. Emang di awal tahun itu biasanya kita kan cenderung buat ngasih ide atau konsep kan ya sebetulnya ya, ngebedah skrip. Pokoknya di situ pas sebelum produksi lah ibaratnya gitu. Nah, di situ emang dari awal Januari sampai Februari atau Maret itu gue sama tim tuh sebenarnya ngebedah skrip panjang banget. Itu buat gue sih setiap tahun ngelewatin itu bedah skrip paling panjang menurut gue gitu. Dan gue nggak tahu kenapa itu kayak bukan kode sih, kayak apa ya, kayak aneh gitu menurut gue, kok sampai 3 bulan gitu ngebedah skrip. Biasanya anak-anak kan gitu. Iya, biasanya kan anak-anak kameramen juga istirahatnya tuh nggak terlalu lama gitu, paling cuma sebulan paling banter ya kan. Di bulan Januari itulah ibaratnya ngebedah skrip itu. Nah, posisi gue waktu itu di bulan Maret itu sebenarnya udah pengen jalan tuh, udah anak-anak juga udah skrip segala macem, program udah oke, udah siap jalan gitu, udah di pitching semua sama produser sama anak-anak PA-nya, anak kreatifnya gitu. Nah, ketika mau jalan, tiba-tiba, masuk lah tuh, gencar-gencarnya tuh, corona tuh, COVID kan. Iya. Yeah. Waduh, down lagi akhirnya anak-anak kan, maksudnya kayak, sebenarnya seneng gitu, karena posisi kan, anak-anak nggak kerja gitu kan, seneng lah gitu kan. Tapi tetap digaji ya, gitu. Santai. Wah, corona, seneng. Awalnya sih, waduh ya kan. Ya gubernur kan waktu itu sempat ngasih, PSBB awal tuh kan di Maret itu kan sebetulnya kan gitu. Yeah. Pak beliau lah ya pokoknya itulah. Nah, ngasih itu terus di kantor udah seneng banget, maksudnya pandemi ini dirumahkan gitu kan, ibaratnya udah nggak kerja lagi nih kan, santai lagi gitu. Nah, posisi itu kalau buat gue sih sebenarnya udah agak mikir gini, karena kalau misalkan kita kebanyakan istirahat atau kebanyakan nggak ada kerjaan nih, repot juga nih, pasti bingung kan keuangan tuh dari mana nih, sumber pendapatan dari kantor tuh dari mana gitu kan. Sedangkan kita sampai bener-bener yang off banget gitu, nggak sampai ada produksi sama sekali gitu kan. Itu pun nggak sama sekali tuh hampir sebulan kalau nggak salah, Wi. Sampai Maret, April. Jadi itu bener-bener, tapi tetap masuk seperti biasa, hanya di kantor atau lu posisi campers standby di rumah? Di awal itu karena awal-awal tuh sebenarnya gini, di situ teman-teman emang sempat pada di rumah dulu kan gitu. 2 minggu itu tuh dari peraturan nama gubernur di DKI kan bikin peraturan buat 2 minggu di rumah tuh WFH. Udah berjalan.
kok diperpanjang lagi nih WFA-nya nih, ya kan? Waduh, makin gawat nih. Anak-anak udah ketar-ketir segala macam. Ada info-info selintingan gitu didengar sama anak-anak juga, sama yang lain-lain juga kan, tim produksi. Apalagi kan paling info cepet banget kan biasanya kan dari mereka gitu. Katanya bakalan ada pengurangan nih. Waduh, di April tuh, udah bulan April tuh, udah sebulan yang lewat lah ibaratnya kan. Yeah. Di April itu udah mulai pada gencar-gencarnya anak produksi itu bakal dikurangin tuh tadiannya gitu. Udah lewat dari situ, mulai bener, ternyata berita-berita itu benar gitu. Terjadi lah. April, Mei, cepet banget tuh. Mei, kalau nggak salah di Mei pertengahan itu gelombang pertama tuh. Ada berapa gelombang, Bang? Maka sempat tiga gelombang. Pertama itu dikit dan silent, nggak kelihatan banget yang keluar. Cabutnya tuh nggak begitu kelihatan banget. Paling cuma beberapa. Misalkan kita dari jumlah 10 orang mungkin 2 orang lah yang cabut gitu. Nggak terlalu banyak gitu yang di PHK gitu segala macam. Dan dari situ dari gelombang pertama itu udah mulai ya nggak beres gitu karena kita syutingan juga udah nggak jalan sama sekali. Di awal April Mei kalau nggak salah itu nggak jalan sama sekali. Bener-bener parah gitu. Nah terus pas pertama kali mulai syutingan tuh pada bulan apa, Bang? Bener-bener ini kayaknya kita udah mulai syuting deh gitu. Juni kalau nggak Juli kalau nggak salah. Itu pun belum banyak program nih karena kan waktu itu sempat grup yang lain ya, bukan grup gua gitu. Bukan grup gua, grup yang lain itu sempat jalan ke Bandung ceritanya. Gue dapat ceritanya. Terus udah jalan berapa episode, tiba-tiba ya itu udah WFA itu nggak boleh yang keluar kota itu kan sampai kan kita kan nggak diisolasi sama sekali kan, nggak boleh sampai keluar kota, nggak boleh balik ke dalam kota gitu kan. Nah anak-anak yang dari media yang lain ini, yang dari grup lain ini nyoba buat syuting di Bandung, terus tiba-tiba di hari keberapa gitu kalau nggak salah, mereka udah jalan 3 hari atau 4 hari gitu. Hari kelima suruh pulang, padahal itu episode tanggung banget gitu. Mereka tinggal beberapa scene lagi lah ibaratnya gitu ngerjain produksi. Tiba-tiba disuruh balik gitu kan, sama polisi, diusir segala macam karena emang nggak boleh ada aktivitas kan waktu itu kan gitu. Dari situ tuh udah mulai apa ya, belum boleh syuting kan ceritanya kan, gitu. Nah pas udah mulai syutingnya nih, kira-kira bulan apa, Bang? Udah mulai kayak bulan normal gitu. Ya, new normal maksudnya. Ya, new normal tuh bulan Juli kalau nggak salah udah mulai. Juli. Itu udah lumayan program. Tapi kita nggak outdoor ya, nggak keluar. Studio semua ya? Jadi lebih ke studio gitu. Awalnya gini, awalnya gue takut juga sama sih. Gue takut banget, Gue pikir kan gue juga ibaratnya punya istri, punya anak gitu ibaratnya. Sempat kepikiran gitu sih gue, anak kecil kan, sempat kepikiran gitu. Ah, gila nih kalau gue keluar, ngeri juga gitu, ngeri banget gue gitu kan. Tapi posisi saat itu ya udah bekas kena pengurangan itu kan, anak-anak udah gelombang 1, gelombang 2 tuh udah kena semua tuh. Ya mau nggak mau gue juga harus ngejalanin gitu karena gimana ya, satu sisi kita harus ngejalanin hidup, di satu sisi juga ya virus ini berbahaya gitu kalau kata dokter apa segala macam WHO ya. WHO. Udah. Sensor ya. Terus, Pak? Pokoknya gitu. Udah pas dari situ kan gue juga mulai tuh beraniin diri, karena satu sisi gue mikirnya gini, kalau gue, ya kan maksudnya di agama juga diajarin kan gitu, kalau takut juga jangan berlebihan juga gitu kan. Benar. Boleh lu boleh takut, cuma kan ya masa lu takutnya takut banget gitu sampai lu ngelebihin takutnya sama Tuhan gitu kan, nggak mungkin gitu juga gitu. Nah ini gue lihat kok kayak orang-orang makin kesini makin takutnya berlebihan gitu kan, sampai over gitu. Menurut gue over banget gitu. Walaupun ya oke lah berbahaya, gue tahu banget ini berbahaya gitu kan. Ya cuma kayaknya sampai semuanya separah ini gitu kayak nggak masuk akal di otak gue gitu gitu. Karena sampai apa ya, sampai benar-benar masa kerja kita udah coba buat
jaga kesehatan segala macam masih nggak bisa. Terus gimana gitu, caranya gimana gitu. Sedangkan masih ekonomi, hasil ya. iya ekonomi makin makin parah gitu loh, makin Kacau parah, ya, wi, benar. makin kacau. Gue sih tetap nerapin protokol kesehatannya gitu, pakai Tetap. masker, kayak hand sanitizer gitu, tetap jaga jarak segala macam sih tetap. Cuman Dan anak-anak juga kan, nggak ada rapid-rapidan aja ya. iya waktu itu belum ada, karena kan mungkin ketika udah, tapi sih kantor juga ngasih tahu gitu, kalaupun emang misalkan badan udah merasa nggak enak atau merasa badannya udah sakit gitu, atau ada flu, pilek gitu segala macem yang kira-kira nandain ya nggak COVID sih sebetulnya, cuma udah nggak enak, tolong dikasih tahu, kabarin ke kantor gitu, buat kayak misalkan mungkin ada pencegahan pertama atau gimana gitu. Hambatannya nih Bang, saat syuting di era pandemi gimana sih Bang? Kalau yang gue lihat sih sekarang kayak ini sih banyak berubah total udah pasti ya, Bi, ya. Prosedur juga banyak berubah total gitu. Yang biasanya kita banyak penonton atau banyak yang nonton atau misalnya di studio kan biasanya adalah ibaratnya orang-orang yang dari luar nonton segala macam. Kayak sekarang dibatasin gitu, nggak bisa sembarangan, dan artis-artis pun sebelum kita syuting, mereka pun biasanya ada yang takut juga gitu, misalkan kayak harus rapid, harus jarak jauh segala macem, ya bener-bener kayak datang nggak bisa kayak say hello halo gitu segala macem, kayak Nongkrong lah kita ya. nongkrong gitu segala macem gitu, santai dulu gitu, udah nggak bisa, wi, bener-bener kayak datang, misalkan kita di studio gitu ya, datang setup alat kan kita udah disiapin, tinggal kita ngoprek kamera dalam, udah kita nggak bener-bener nggak kontak sama sekali sama orang-orang gitu, kayak misalkan udah langsung syuting ya syuting aja, udah nggak kayak dulu gitu, kayak misalkan kita ngumpul dulu, briefing dulu atau gimana gitu, doa bareng, ya doa barengnya sekarang kayak masing-masing aja udah gitu kan. Kita kan ada namanya Clearcom ya, maksudnya kayak komunikasi buat di studionya sama orang-orang control room atau yang mana gitu, yang lain-lain kan. Nah, biasanya sih lebih ke situ doang gitu. Selebihnya nanti ya kita tetap ngobrol, cuma ya nggak Nggak kayak dulu seenak lah kayak ya. kita biasa hidup ya, hidup yang normal, wi, gitu, karena kita harus pakai masker, harus Iya benar. jaga Ngap. jarak, ngap banget, bener parah gila. Nah, lu Kayak sama syuting itu lepas masker apa? Colongan lepas apa enggak? ya kalau selama syuting sih kadang gue turunin sedikit nih di hidung doang di sini nih. Ya cuma Colongan lah ya. nggak sering, ya nggak sering karena saya benar-benar ngap banget gitu kan. Ada peraturannya juga kan, berapa jam gitu kalau nggak salah ya, masker tuh harus dilepas gitu. Gue kurang tahu juga Nggak tuh. tahu gue kalau itu. Ada, wi, jadi kalau nggak salah berapa jam sekali gitu, tuh masker kita harus ngirup udara segar gitu, karena nggak bisa kita harus selalu pakai masker gitu. Nah, coba nanti lu cari infonya deh. Gue juga kurang paham. Maaf aja kalau salah. Maaf, nggak ada yang ngasih tahu gue juga, kayak lu pakai masker ya udah pakai masker seterusnya. Lu kalau udah mau makan baru lu lepas gitu, gue kira ya. Nah, dari dokter tuh ada yang ngasih tahu tuh kayak ada jam-jam tertentu lah ibaratnya, entah 4 jam sekali atau gimana, masker itu harus ibaratnya kita harus ngirup udara segar dulu lah gitu, sampai nanti biar nggak ganggu paru-parunya juga gitu. Kan kita butuh oksigen juga. Iya benar. Nah Bang, secara kan kalau syuting break makan nih Bang ya. Nah itu gimana Bang? Perbedaannya saat makan saat pandemi sama kayak kita zaman dulu gitu? Ya kalau makan sama aja sih sebetulnya, kayak biasa aja, cuma ya itu lagi, baik lagi dijaga jarak, udah itu doang, nggak ada spesialnya sih, biasa aja sebetulnya kalau makan mah sama aja. Cuma nggak bisa ngumpul, ya itu yang gue bilang tadi, kita nggak bisa ngumpul lagi, nggak bisa makan bareng. Dulu kan kita bisa join-joinan nih makanan, misalkan siapa yang bawa makanan masih bisa gitu, misalkan ya dari kantor kan kita udah dapet nih. Nah tapi misalkan anak-anak mau bawa lagi kan bisa tuh join gitu kan. Nah sekarang ya kita kan mau makan, wah mau makan, gue mau minta, tapi lagi COVID, mikirnya begitu pasti, Wi. Iya. Wah, dia COVID kagak ya? Kita jadi kayak gimana ya? Timbul curiga satu sama lain gitu loh. Jadi nggak enak ya? Jadi nggak enak. Kita minta, kita makanan kita juga. Pernah gue pernah gitu, kadang-kadang gue kan sering bawa minuman sendiri ya, kadang di botol gitu kan, karena gue mikirnya udahlah gue
ya buat ngirit juga lah gitu ibaratnya. Gue bawa aja tuh di botol. Kadang kalau dulu kan orang mau pada minta mah enak-enak aja gitu ya. Bang, bagi minum misalnya gitu. Minum aja. Sekarang mah kadang-kadang mau ngasih aja, mau megang botol aja kagak. Si Denny kena virus kagak nanti ya gitu kan, berarti begitu. Ngeri-ngeri juga gitu. Kacau lah. Bang, emang sebegitu menakutkannya Bang di kantor, saya sampai begitu kayak gila nih, ngeri gitu loh, maksudnya kayak segitu parahnya takutnya apa gimana, parno banget. Kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya sebetulnya ya, kayak gitu ya, sama informasi yang didapat seperti apa gitu. Karena kita dibanjirin informasi yang begitu terus, ya akhirnya orang jadi takut beneran gitu. Ya gue juga takut beneran, sama kemarin gue takut banget gitu, karena gue sih sebenarnya takutnya bukan karena gue ya gitu, karena keluarga aja sih. Anak lah ya. Takutnya ada orang tua, anak, ada orang tua gitu kan.